Pelatihan digitalisasi negeri ini diisi oleh Yuda Setiawan yang merupakan CEO dari Melijo.com dan vimadaily.com. Yuda Setiawan telah lama berkecimpung di dunia digital dan telah banyak membantu para UMKM di Jawa Timur untuk go digital. Dalam paparannya, menekankan pentingnya pegiat UMKM untuk segera go digital. Dengan go digital, UMKM akan bisa bertahan di tengah ketidakpastian saat pandemi. Bahkan bisa memajukan dan mengembangkan usaha. Digital marketing adalah suatu upaya memasarkan sebuah produk menggunakan media digital atau jaringan internet. Selalu ada pola dalam menerapkan digital marketing. Dimulai dari riset, kemudian praktek. Setelah praktek, kita analisa hasil dari yang sudah kita lakukan, kemudian kembali lagi ke langkah awal untuk membuat pemasaran yang lebih baik lagi. Sebelum melakukan digital marketing, perlu ditentukan siapa target kita. Nah, pasar atau pelanggan kita saat ini mungkin sebagian masih, mohon maaf, gaptek ya. Paling di HP-nya terinstal hanya WhatsApp, Facebook, dan Instagram. 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, pasar adalah remaja yang saat ini sudah melek digital. Jadi yang mau nggak mau, 10 tahun lagi kita sudah harus bisa menguasai pemasaran secara digital. Strategi marketing yang paling tepat dari sisi digital marketing itu seperti apa? Kalau kami sih pinginnya positioningnya itu adalah wanita dewasa. Tinggal kita identifikasi target pasar itu kumpulnya di mana. Kalau kumpulnya di IG ya kita maksimalkan di Instagram. Kalau kumpulnya di Facebook ya kita maksimalkan Facebook. UMKM mulai sekarang harus melek digital sehingga bisa bersaing dengan pasar yang lain sehingga lebih kompetitif. Meskipun digital marketing ini maju dengan pesat, tapi tetap ada dampak negatifnya. Harapannya ya dengan perkembangan zaman ini ya semoga saja nanti banyak masyarakat yang paham atau apa ya istilahnya mau untuk belajar dengan digital ya, dengan bentuknya komunitas-komunitas digital marketing, komunitas desain grafis, komunitas editing video dan lain sebagainya. Lebih baik UMKM itu tetap fokus pada produksi, kemudian untuk konten dan marketing itu berkolaborasi. Pemasaran digital merupakan salah satu cara agar UMKM bisa memenangkan pasar secara digital. Dengan memberdayakan seluruh media online yang ada, UMKM bisa bersaing di tingkat nasional, bahkan global. Meski demikian, UMKM juga harus siap dengan berbagai tantangan pemasaran digital yang dihadapinya. Solusi terhadap digitalisasi memang sebenarnya sudah ada sejak lama, namun sekarang mau nggak mau, suka nggak suka harus pakai yang digital-digital. Baik untuk skala yang bentuknya mikro sampai skala yang bentuk besar. Jadi ada kata kuncinya. Kemudahan, satu kata kunci, harus mudah. Kalau aplikasinya nggak mudah, forget it, lupakan, nggak akan dibeli. Target segmen yang tepat. Jadi kalau Anda main digital, segmen Anda harus jelas. Nggak bisa Anda main semua segmen, bisa Anda main semua segmen, tapi Anda fokusnya adalah untuk barang-barang murah. Itu segmented, barang-barang murah, menarget semua segmen. Jelas, harus spesifik, clear, segmennya jelas. Di digital, kita bisa mengklasifikasikan segmen kita, lalu melakukan kampanye berupa iklan sesuai segmen tersebut. Lalu, kapanpun, teman-teman kalau main di digital nggak ada kata libur. Maka dari itu memang digital ini membutuhkan komitmen yang lebih tinggi sebenarnya daripada yang toko offline. Growth mindset itu penting. Karena apa? Karena di industri digital itu kita tidak bisa tidak open minded. Jadi kalau di growth mindset ada yang dinamakan itu
empirical creativity, kreativitas untuk berinovasi, tapi juga mempunyai dasar yang tepat, empiris, atau berdasarkan dari riset yang jelas. Yang terakhir adalah soal growth mindset adalah untuk selalu belajar. Jadi yang paling penting itu bukan kemampuan baru Anda yang Anda dapatkan itu paling penting, tapi adalah kemampuan Anda untuk belajar hal baru. Digital mindset bukan cuma tentang kemampuan mengoperasikan teknologi digital secara teknis, namun merupakan sikap dan perilaku yang memiliki orientasi untuk memanfaatkan teknologi dan komponen digital dalam aktivasinya bagi kepentingan organisasi atau problem solving. Bagaimana cara kita menambah jumlah follower sama fanpage? Karena semakin banyak jumlah follower, itu katanya kan akun kita lebih dipercaya daripada yang akunnya itu followernya sedikit. Nambah followers itu tujuannya supaya apa? Macam-macam. Kita nambah followers tujuannya hanya untuk image kita lebih bagus. Jadi kita bisa menyampaikan banyak informasi ke customer. Ada juga menambah followers tujuannya apa? Untuk memperbesar konversi. Kalau mindset Anda sebagai pengusaha itu adalah fokus untuk mendapatkan skill itu, dan itu cukup, lakukan itu. Tapi kalau fokus Anda adalah mengkonversi itu menjadi penjualan, itu lebih bagus. Tujuannya apa sih nambah followers? Tujuannya untuk konversi penjualan. Kalau saya melakukan itu, saya lebih baik sewa konsultan. Akselerator, inkubator, pendamping, mentor, itu kunci sukses daripada bertumbuhnya usaha, apalagi usaha kecil menengah ya. Mereka sangat membutuhkan pendampingan. Apalagi ini malah peluang buat teman-teman UKM, pengusaha mikro atau pengusaha pemula pun untuk langsung masuk, karena modalnya lebih kecil daripada kita membangun bisnis yang berbasis non-digital. Jadi selain urgensi, ini juga menjadi peluang sisi lainnya. Dan memang harus dilakukan, mau nggak mau, suka nggak suka, memang harus terjun ke digital, teman-teman. Dengan adanya teknologi ini, kita bisa banyak belajar secara murah, gratis, juga cepat. Yang generasi sebelumnya juga bisa belajar dengan yang mudah, atau kalau ingin cepat, generasi sebelumnya kolaborasi.